Halo rekan-rekan, ketemu lagi dalam Maxima Podcast hari ini. Nah, hari ini saya sangat senang sekali. Tetapi sebelum saya nanti akan memberitahukan ada satu tema tentang servis yang hari ini akan saya berikan bersama dengan satu orang yang luar biasa. Nah, lihat di sebelah saya ada seorang wanita cantik yang luar biasa yang hari ini merupakan sebuah kehormatan kalau saya bisa berbincang-bincang dengan beliau. Nah, siapakah? Nanti kita akan kenalan. Nah, sebelumnya saya mau pastikan bahwa dengan tema hari ini kita akan bicara tentang bagaimana performa servis kita hari ini di dalam kondisi pandemi, dan kita akan berbicara dengan seorang pakar dari services, yaitu Ibu Yeti. Nah, sebelum nanti beliau memperkenalkan dirinya sendiri, saya mau memperkenalkan dulu bahwa Bu Yeti ini adalah ex dari Kepala Service Quality Wilayah dari kantor wilayah 10 BCA. Nah, nanti Bu Yeti boleh memperkenalkan diri, Bu, karena hari ini kita akan bincang-bincang supaya nanti Sobat Maxima sama rekan-rekan dari Maxima Impact Indonesia bisa sama-sama belajar tentang services. Kan kalau Ibu sudah berkutat, berkecimpung di dunia servis dan itu sudah lama sekali ya. Nah, jadi apa sih nanti kita bicara tentang meningkatkan kualitas servis kita di kondisi pandemi ini. Bu Yeti boleh menyapa dari rekan-rekan Maxima? Ya, silakan. Halo semua rekan-rekan Maxima. Saya perkenalkan diri saya adalah Yeti, dan saya ini memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny, saya bekerja di Bank Sentral Asia, dan karir saya mulai dari tahun 1987, tetapi itu pada waktu saya masuk saya baru menjadi seorang sekretaris. Setelah itu saya meningkat menjadi seorang pegawai untuk di bagian keuangan. Setelah dari keuangan saya masuk lagi ke bagian pembukuan, dan kemudian perjalanannya adalah saya masuk di kantor wilayah. Setelah dari kantor wilayah saya pegang finance, dan kemudian setelah itu saya dipercaya untuk menjadi pemimpin capem dari sebuah kantor cabang di Pintu Air. Kemudian saya ke Mangga 2 yang menjadi pemimpin capem, dan akhirnya saya kembali lagi ke kantor wilayah menjadi kepala urusan service quality wilayah. Wish, ini tuh bisa kalau teman-teman dengar track recordnya ya Sobat Maxima dan rekan-rekan dari Maxima semua, Anda bisa dengar bagaimana Bu Yeti itu sudah jangan ditanya lagi, profesional di bidang perbankan, dan bahkan Bu boleh tahu nggak berapa lama menjabat sebagai kepala service quality wilayah, Bu? Saya menjabat dari sejak 2012 karena 2012 karena pada saat itu BCA baru menciptakan satu unit yang namanya unit service quality. Oke, jadi memang urusannya pasti berbau-bau dengan services ya. Bagaimana kita tahu pelayanan yang dilakukan oleh Bank Sentral Asia mulai dari bottom sampai top, kita tahu banget ya. Mungkin teman-teman pernah merasakan ini lagi nggak promo BCA walaupun BCA klien kita. Tapi enggak. Saya memang merasa senang gitu ya. Bagaimana servis yang diberikan oleh BCA kepada setiap nasabah-nasabahnya itu sangat kena gitu ya. Makanya kemarin kan sempat viral tuh, ada soal security-nya BCA itu bisa seperti teller gitu ya. Dari masuk pintu, buka pintu, sampai bilang selamat datang, ditanya mau ngapain. Pokoknya saya kalau masuk BCA itu nggak boleh bengong. Kalau bengong pasti ada yang datengin langsung. Kalau bengong justru bakal ditanya ada yang bisa dibantu. Iya. Tidak bisa bengong, betul. Betul, di BCA itu nggak boleh bengong. Nah, Bu Yeti dari tahun 88 berarti ya pertama kali kerja. 87 dari BCA sampai 2019. 2019 itu hampir 20 tahun. Nah, boleh nggak kita bincang-bincang soal servis, Bu? Nah, waktu Ibu menjabat sebagai urusan servis dan kita tahu servis di BCA itu juga sangat baik. Apa sih yang hari ini Ibu lihat tentang servis di era pandemi begini? Apakah memang servis itu penting ya, Bu? Dalam dunia bisnis itu apakah servis penting? Atau memang servis itu memang hanya penting buat dunia perbankan atau di layanan-layanan yang lain? Apakah memang semua bisnis itu butuh yang namanya services? Ya. Kalau dibilang namanya servis itu dibutuhkan dari level bawah sampai dengan level atas, usaha kecil maupun sampai usaha yang paling top. Perlu. Wow. Ya. Berarti artinya semua bisnis semua. nih. Kita ngomong
usaha online pun yang ada di rumah yang saat ini dilakukan di masa pandemi itu juga memerlukan servis. Wah, di mana letak servisnya, Bu? Kan Ya. kalau misalkan saya belanja di Tokopedia kan nggak ada servisnya. Di mana? Oh, di Tokopedia Bapak selalu menemukan arti servisnya, artinya begini. Pada waktu Bapak sudah bisa berbelanja dan kemudian Bapak menemukan segala sesuatu yang berhubungan, katakanlah, kok kayaknya nggak cocok ya barangnya? Kok kayaknya yang dikirim nggak sama dengan yang saya pesan? Oke. Berarti servis itu walaupun hanya dengan handphone, tetapi tetap yang namanya servis dilakukan. Kenapa? Pada saat Bapak komplain, pada saat Bapak ingin menanyakan sesuatu tentang apa yang sudah Bapak beli, itu harus ada feedback daripada si penjual melalui Tokopedia. Betul. Ya, dan kemudian juga ada yang kita lihat sebenarnya adalah gini, servis itu bukan hanya ngomong, oh hari ini Bapak beli handphone, berarti Bapak sudah membeli dan saya sudah menservis Bapak. Tetapi yang lebih dipentingkan lagi adalah after sales-nya. After sales. Jadi yang namanya servis itu dari mulai Bapak pesan, kemudian sampai Bapak barang itu ada di tangan Bapak sudah menikmati jasanya, itu belum selesai sampai di situ. Karena kita harus lihat lagi kelanjutannya. Servis itu nggak akan berhenti sampai di situ. Karena kalau Bapak sudah merasa puas, Bapak pasti akan melakukan lagi yang namanya pembelian atau Bapak menggunakan jasa. Dengan menggunakan jasa Bapak puas, Bapak akan lagi lakukan lagi, begitu dan seterusnya sampai akhirnya orang hanya tergantung untuk memberi untuk apa ya? Untuk membeli barang atau menggunakan jasa ya ke Bapak lagi. Dan Yes. itu kan benefitnya Betul. ujung-ujungnya Ya, UUD juga. ujung-ujungnya dapat duit ya. Duit. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dari apa yang tadi Bu Yeti katakan, kan kita lihat di retail banyakan ya, kita nggak ngomong banyakan penjual-penjual di marketplace. Jadi nggak hanya Tokopedia, kan ada banyak ya marketplace-nya. Bagaimana respon dia terhadap chat dari pembeli itu juga sebenarnya menentukan kan ya. Sangat. Saya nih puas apa enggak gitu loh ya. Bagaimana waktu saya bertanya tentang barangnya, ketersediaan barangnya, penjelasan tentang unit barangnya seperti apa, bagaimana si penjual melayani kita di chat itu sebenarnya salah satu bentuk services ya. Betul. Dan kalau dilihat lagi yang tadi Bu Yeti katakan bahwa itu akan membuat perilaku saya membeli barang akan selalu di toko dia atau tidak. Ya. Jadi ternyata di urusan retail pun servis itu sangat penting. Wow. Sangat. Kalau saya bilang yang namanya servis itu harus sudah melekat, sudah menjadi sikap hati, harus jadi budaya dan harus jadi attitude yang seharusnya sudah melekat. Apalagi kondisi pandemi. Kondisi pandemi di mana kalau kita misalnya dulu sebelum pandemi datang ke bank atau datang ke perusahaan, kita tidak pakai masker kan? Jadi masih bisa kelihatan senyumnya sebagai SOP-nya. Ya. Yang tadinya itu jadi SOP. Kalau sekarang pakai masker bagaimana? Nggak kelihatan senyumnya. Nggak kelihatan. Betul juga ya. Bagaimana? Orang kalau datang ke bank nggak kelihatan. Kalau dulu memang ada budaya 5S katanya. Apalagi, salam, sapa, senyum. Betul. Sekarang cuma bisa salam, sapa, senyumnya nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Tapi bagaimana kita tetap harus memberikan dengan kondisi harus pakai face shield, harus pakai masker, tapi tetap harus melayani. Saya senang sekali tadi ada perkataan dari Bu Yeti yang berkata bahwa servis itu harus melekat di hati. Servis itu harus menjadi budaya bagian dalam diri kita. Servis itu adalah part of attitude kita. Nah, jadi memang harusnya siapapun kita, berarti baik itu jabatan atas atau jabatan di bawah ya, servis itu harusnya sikap hati kita ya Bu ya? Sikap hati. Dan selain itu memang sudah harus melekat di kita. Kenapa? Karena kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, kita berjalan, pasti servis itu harus tetap akan ada. Kenapa? Satu, kita juga memberikan servis dan kita juga harus artinya diberikan servis. Dan ini kan merupakan sebenarnya kalau servis saya bilang itu lebih ke arah apa ya? Relationship. Relation ya. Bagaimana saya bisa melayani Bapak? Bagaimana saya bisa meyakinkan Bapak dan bagaimana juga saya bisa tetap menjaga hubungan dengan Bapak sampai akhirnya karena belum tentu saya akan menjual satu barang. Saya bisa aja menjual barang-barang yang lain. Tetapi karena hubungan saya dengan Bapak itu bagus atau hubungan kita dengan nasabah bagus, sampai kapanpun dia akan cari kita. Dan itu keuntungan dari servis yang kita berikan yang mungkin awalnya kalau ada orang baru masuk kerja di sebuah perusahaan itu baru sebagai SOP. Kalau SOP itu suka nggak suka lakukan. Yes. Tapi betul. dari situ kita kan melatih diri kita.
Terus mau tidak mau menghadapi nasabah yang komplain, nasabah yang membutuhkan, nasabah mungkin yang ceria, apapun itu kita hadapi. Tetapi di situ sebenarnya kita lagi melatih diri kita untuk melakukan servis. Dengan kita melakukan servis seperti itu kan jadi habit. Mau tidak mau, kalau yang namanya SOP si nasabah sudah bilang komplain saya nggak mau tahu, kita kan tetap harus senyum. Kita tetap harus lakukan, walaupun hatinya mungkin, duh ngapain sih gue ngelakuin kayak gini, gue kayaknya keki banget. Tapi karena ya itu tadi, dipaksa, terpaksa, jadi biasa. Setelah jadi biasa jadi habit. Dan ternyata setelah itu dia mendapatkan keuntungan dari situ. Dan akhirnya gara-gara dia bisa menjual, memberikan servis yang baik, kemudian nasabah datang dan perusahaan itu akhirnya bisa memiliki satu kontribusi profit atau produktivitas makin tinggi. Yang untung siapa? Perusahaan untung, kita untung. Tetapi itu udah jadi habit di kita. Sehingga kemanapun kita mau melakukan apapun, rasa-rasanya kita mau bikin bisnis sampingan, itu akan kepake terus sampai akhir. Jadi itu sangat menguntungkan dan itu udah jadi sikap hati. Waduh, ini luar biasa nih. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua kalau dilihat bahwa kadang-kadang terpaksa, terpaksa sampai jadi terbiasa gitu. Dan akhirnya budaya. Jadi budaya akhirnya. Jadi servis itu bukan hanya sekedar harus dilakukan di kantor, tapi sebenarnya itu melekat dalam diri kita. Kalau budaya artinya kan Bu, saya mau pergi kemana aja, saya bawa-bawa terus nih. Iya. Ketemu Bu Yeti atau baik itu di kantor atau di luar kantor, tetap kan itu jadi budaya harus kita bawa ya. Dan itu aset menurut saya. Yes. Kenapa? Pada saat katakanlah di situasi pandemi seperti ini, mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan pemutusan hubungan bekerja. Tetapi bukan berarti pemutusan hubungan kerja itu menyebabkan dia tidak punya apa-apa. Dia masih punya loh asetnya. Asetnya apa? Itu dia tadi, servis. Waktu dia sudah punya servis dan dia melakukan segala sesuatu itu dipakai, itu juga jadi akan menghasilkan, akan bisa membuat produktivitas dan nanti ujungnya itu akan jadi duit. Jadi duit. Yes. Dari servis akan tetap menghasilkan ujung-ujungnya jadi duit. Betul ya. Orang akan terkesan tatkala kita melayani itu dengan baik. Yes. Ya. Betul. Berapa banyak kan kondisi saat ini orang itu saking bete-nya bisa aja sudah ya udah lu kalau mau beli aja, kalau enggak. Kasarnya artinya gini, mau enggak. Tapi kondisi sekarang kita nggak bisa kayak begitu. Kalau kita sudah punya jiwa itu udah melekat ya. Atau katakanlah kita sudah bekerja kayak saya gini ya, sudah bekerja 20 tahunan gitu, itu udah nggak bisa lepas. Karena gini, tatkala saya juga artinya memberikan servis itu, mau tidak mau saya ingin orang itu harus puas. Orang itu harus mendapatkan jawabannya. Orang itu harus mendapatkan solusinya. Karena itu udah menjadi segala sesuatu yang sudah menempel di kita. Dan itu aset. Nanti pada saat kita ketemu dengan orang lain yang dimana, aduh gue kayaknya butuh nih orang yang seperti ini, gimana? Kayaknya gue tertarik sama lu kayaknya bisa nih. Karena kelihatan dari cara lu melayani aja hal-hal kecil. Hal-hal kecil untuk menyediakan sesuatu atau menyiapkan sesuatu. Itu udah menjadi sudah menjadi habit. Dan kalau sudah menjadi habit, nah itu jalan terbuka. Dan servis itu memang segala sesuatu menurut saya adalah yang benar-benar menjadi fondasi dari setiap orang menurut saya harusnya. Dari orang mulai bekerja sampai dengan nanti setelah kita retirement pun tetap servis dipakai. Jadi ini tidak terlepas bahwa kalau yang kerja aja baru memberikan servis. Jadi everyone atau everybody can do it. Bukan can do it, tapi must do. Artinya harus melakukan yang disebut dengan services, betul. Tadi saya suka sekali ada perkataan dari Bu Yeti yang berkata bahwa services make a relationship. Jadi gara-gara kita memberikan pelayanan yang luar biasa, akhirnya membangun sebuah relationship. Ada hubungan yang hangat, ada hubungan yang jangka panjang yang bisa kita kerjakan sama-sama. Dan di dalamnya itu adalah harta karun. Yang kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang atau di depan nanti. Ini dia harta karun. Tapi saya mau tanya Bu, ini ada banyak jebakan Batman begini. Ada orang bilang, iya kalau saya dimaki-maki apakah tetap saya harus servis dia baik? Ayo, kalau misalkan saya dimaki-maki itu, kalau Ibu di perbankan ada nasabah datang mungkin marah-marah, apakah tetap saya harus melayani dia dengan baik? Apakah perlu saya servis dia dengan baik? Kalau saya nggak ada kebutuhan juga sama dia, apakah saya harus layani dia dengan baik?
Nah, bagaimana dengan itu, Bu? Kan banyak orang hanya berpikir begini, kalau saya ada sesuatu yang harus saya butuhkan dari Ibu, ya saya harus layani. Tapi kalau tidak, kan ngapain saya harus layani dia? Bagaimana dengan pandangan-pandangan seperti itu? Kalau ada orang benci saya, apakah saya juga harus terus servis dia? Gitu. Ya. Bagaimana, Bu? Balik lagi tadi, service adalah sikap hati. Wow. Service adalah attitude. Di mana attitude itu tidak bisa pandang bulu, apakah dia butuh saya atau tidak butuh saya, dia mau beli barang saya atau tidak, ataukah dia senyum sama saya atau dia maki-maki saya. Tatkala dia datang ke kita berarti dia ada memerlukan bantuan. Waktu dia perlu bantuan, kita harus bisa kasih solusi. Apapun itu. Jadi mau dia marah, pasti orang marah ada dasarnya, nggak mungkin orang marah tiba-tiba marah. Berarti kalau dia marah akibat pelayanan kita yang mungkin kurang, berarti kita harus perbaiki, kita tetap harus layani, tetap senyum, tetap. Karena itu yang menjadi bagian daripada habit kita, yang mana kenapa dia marah, berarti ada sesuatu. Kalau memang ternyata ada sesuatu yang harus kita carikan solusinya, kita berikan solusinya sampai buat dia tersenyum, sampai buat dia bahagia, sampai buat dia puas. Sampai kalau bisa apa yang mungkin dia belum menginginkan jalan keluar, yang kita bisa memberikan lebih daripada apa yang dia inginkan, itu akan membuat wow experience atau positive experience buat customer. Wow experience, nih Mbak, senang sekali. Jadi kalau sebenarnya saya mendengar kalau bicara tentang wow experience gitu ya, kalau pelayanan yang kita berikan itu lebih kecil dari harapan orang akan merasakan apaan sih yang kamu lakukan gitu ya. Pelayanan yang kita berikan lebih kecil dari harapan orang akan merasa apaan sih gitu ya. Tapi kalau pelayanan yang kita berikan waktu kita melayani sama dengan harapan orang akan hanya bilang yes, dia oke, gitu ya. Tapi kalau tadi Bu Yeti bilang wow experience itu kuncinya adalah pelayanan yang kita berikan lebih besar dari harapan orang, maka orang akan berkata, wow. Ini orang luar biasa. Gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya ya. Dan karena gini, kebanyakan orang bilang service excellent. Oke. Sebenarnya nggak batasnya sampai service excellent. Kenapa? Karena service itu mengalami evolusi. Ya, evolusinya kalau dulu nasabah atau customer itu adalah raja. Evolusinya sekarang kalau hanya cuman raja aja, artinya kita cuman yeser, tapi mungkin si nasabah ini memiliki satu pandangan yang sempit atau ternyata dia tidak banyak mengetahui apa yang sebenarnya benefit buat dia, dan karena kita menganggapnya sebagai raja hanya yeser. Itu bukan service yang extraordinary. Ya. Itu hanya sekedar kita layani. Tapi kalau kita bisa memberikan extraordinary, artinya lebih daripada excellent, itu yang akan beda. Kenapa? Evolusinya bukan hanya dia sebagai raja, dia sebagai family. Wow, berarti ini baru lagi nih saya dengar bahwa ternyata bukan hanya sampai dia jadi raja ya, betul ya? Kan dulu customer adalah raja, tapi sekarang customer is my family gitu. My family. Kenapa? Kalau raja kita cuman yes sir. Misalnya begini. Katakanlah misalnya kita di rumah sakit, ya di rumah sakit pasien ini sakit paru-paru, kemudian pada sosok ke paru-paru dia bilang sama susternya, saya minta dibeliin rokok dong. Kalau raja diikutin dong. Yang karena penting dia puas. Yang penting dia puas. Betul. Beli rokok, padahal rokoknya mematikan dia nggak sih? Matiin dong. Orang dia sakit paru-paru ngerokok ya matilah dia Bu. Ya. Betul. Tapi karena kalau dia raja, kita tetap harus lakukan. Harus lakukan, dia minta apa namanya raja. Jadi bukan raja, tapi kalau family. Gue gak kepengen sakit. Kita sebagai family itu pasti kepengen lu sehat. Sekalipun dia minta yang namanya rokok, Pak jangan. Ini akan membahayakan Bapak. Tapi saya tetap nggak bisa Pak. I know the diferensiasinya. Saya jadi tahu perbedaan antara kenapa customer now is not only king ya. Jadi bukan hanya raja gitu loh, tapi dia itu harus part bagian family. Karena kalau saya berbicara dengan raja, mungkin secara hubungan nggak bisa deket kan? Kenapa? Karena terlalu jauh. Gapnya jauh malah ya, raja ya. Tetapi kalau family itu kan nggak ada gap. Kita
bisa berinteraksi, hangout bareng, ya, betul. family. Iya. So, ini adalah sebuah revolusi yang luar biasa bahwa customer it's my family. Lebih dekat, Interesting, menarik. Karena lebih dekat ya Bu ya. Jadi Anda harus bisa melayani seperti Anda melayani keluarga Anda. ya. Betul ya? Jadi memiliki rasa sayang, memiliki kepedulian, perhatian, sampai kita tahu bahwa apa yang menurut nasabah itu sepertinya benar, tapi kalau kita melihat punya sudut pandang, Pak, ini justru nanti akan membahayakan Bapak. Ini kayaknya lebih baik begini deh, Pak. Saya kasih solusi seperti ini. Gimana? Walaupun dia tetap ngotot, kita mencoba untuk namanya kita family. Yeah. Yang artinya bagaimana rasanya kalau sampai ternyata terjadi sesuatu apa-apa dengan dia, kita juga ikut merasakan. Yes. Jadi di sini ada empati ya, ya kita juga ada simpatinya juga, tetapi kita juga merasa memiliki, kita merasa seperti apa ya bagian daripada keluarga dengan customer itu. Itu sih menurut saya ya. Ya. Artinya dengan di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini ya rekan-rekan, saya berharap bahwa kita bisa belajar sesuatu bahwa services itu bukan hanya menjadi part bagian pada waktu kita bekerja di sebuah perusahaan, tapi service itu adalah menjadi sebuah attitude yang harus kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi kalau hari ini dari apa yang Bu Yeti katakan, pembelajaran tadi, saya menarik sekali loh bahwa saya selalu mendengar di luar sana bahwa customer adalah raja. Ternyata sebuah revolusi yang dibawakan hari ini, customer bukan hanya raja, customer itu adalah keluarga kita. Waktu kita treat keluarga sama treat raja pasti beda. Kalau raja walaupun oke, tapi gak ada relationship. Tapi kalau family ada sebuah relationship yang dibangun. Yang selanjutnya tadi saya senang sekali, service make relationship. Jadi waktu Anda memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain, itu akan membangun sebuah hubungan jangka panjang. Betul ya? Dan itu merupakan treasure ya. Iya. Artinya, dan itu adalah harta, karena kita nggak pernah tahu ya orang itu akan bisa apa ke kita. Karena mungkin sekarang kita nggak butuh, tapi 5, 6, 10 tahun lagi mungkin kita butuh. Jadi treat semua orang dengan service yang kualitasnya sangat tinggi. Sama seperti apa yang kita ingin juga orang lain lakukan sama kita terhadap service, itu juga yang kita berikan. Bila perlu kita berikan lebih. Standarnya adalah apa yang Anda lakukan kepada orang lain itu adalah apa yang Anda harapkan orang lain lakukan kepada Anda. Yes. Itu standar untuk kita treat orang, memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, wah ini luar biasa ya. Ternyata di tengah-tengah pandemi kita bisa belajar dari Bu Yeti dan bagaimana Bu Yeti sudah bergelut puluhan tahun di dunia perbankan dan beliau juga adalah seorang kepala dari service quality wilayah. Jadi urusannya pasti di services dan kita bisa lihat bagaimana akhirnya perbankan yaitu BCA sendiri concern sekali dengan yang namanya services. Betul begitu ya? Betul. Iya. Jadi memang ini merupakan aset yang seperti tadi Pak Denny katakan, nggak entah 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, 7 tahun lagi, entah kapan kita nggak tahu. Tetapi kalau kita sudah punya habit ini aset yang akan melekat. Mau terjadi pandemi kayak apapun, mau terjadi apapun goncangan, ini udah melekat, ini harta. Ya, relationship kita kebangun ya. Kebangun. Ini saya pertama kali masuk kantor wilayah 10 ketemunya Bu Yeti. Itu tahun berapa ya Bu ya? 2016. 2016 ya? Saya ingat sekali waktu itu kita mau langsung ke Gunung Pancar. Oh iya. 2016 itu pertama kali ketemu ya. Kita meeting pertama. Anda bisa bayangin sudah 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021. 5 tahun tetap masih ada relationship yang bisa kebangun. Iya. Dan nantinya kita bisa saling memberikan benefit satu sama lain, simbiosis mutualisme. Hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan yang saling menguntungkan, karena saya yakin kita tuh nggak bisa sendiri kan. Yes. Kita nggak bisa lakukan apa-apa sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Tetapi bagaimana itu bisa berbuah 6 tahun lagi, 7 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau nggak ditanam dari sekarang. Oke. Kalau nggak ditanam dari 5 tahun yang lalu. Kalau nggak ditanam dari 10 tahun yang lalu. Ya. Tapi itu tentunya dibangun. Ya, seperti yang Pak Denny selalu katakan, tetap service itu menurut saya juga bagian dari karakter. Ya, service adalah part of dari karakter. Part of karakter. Ya. Dan kemudian di situ dibangun dengan nilai-nilai. Karena service ada itu harus pakai ada value. Service bukan hanya sekedar saya sudah cukup melayani dan puas, bukan. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu nilai. Value ya. Ya. Di situ kita akan bangun value yang bisa saling mensupport satu sama lain. Pada saat kondisi-kondisi seperti ini, kita nggak hanya ngomong pada waktu kita
kenal dulu di pekerjaan. Tapi setelah itu, after salesnya, after kita sudah kontraknya selesai, kita masih terus berlanjut. Dan ini yang akan saya pikir ini bisa membuka pintu-pintu yang lain yang tidak terbuka akan jadi terbuka. Sangat menarik apa yang Bu Yeti katakan bahwa dengan services, dengan pelayanan yang diberikan aja, artinya itu sebuah harta yang berharga yang kita nggak pernah tahu kapan itu akan kembali kepada kita sebenarnya. Pasti. Itu kita sedang menabur berarti ya Bu? Iya, kita menabur dan kelak pasti akan menuai. Kenapa? Karena itu sudah jadi bagian aset kita dan kita sudah memupuk hubungan. Dan kita juga nggak hanya setelah selesai kontrak, selesai membeli, selesai berinteraksi, lepas. Enggak, tapi ini terus dijaga dan akhirnya ya seperti saat ini Bapak dengan saya 5 tahun saya sudah tidak di BCA dan kita masih bisa berteman malah bahkan lebih intens, lebih klik. Bahkan kita udah seperti apa ya, seperti saudara. Nah, family. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa service bukan hanya treat bagaikan raja tapi keluarga. Aduh. Kalau saya waktu itu melayani Bapak sebagai raja ya sudah cukup sampai sana. Saya tidak kenal Bapak. Ya. Tapi kalau ya kali ini, kalau Bu Yeti pelayanan bukan bintang 5, bintang 10 udah saya 2 kali dah 5-nya. Ya, jadi bagaimana dia treat orang. Aduh, saya belajar banyak Bapak Ibu, rekan-rekan semua dari Bu Yeti bagaimana dia bisa melayani orang dengan sangat luar biasa. Wow. Senang. Makanya kita dapat sebuah kesempatan langka hari ini bisa ketemu dengan beliau. Nah, dan apalagi pada saat pandemi begini, kalau kita sekarang nggak pakai masker kita masih bisa terlihat bagaimana antusias air muka kita ya. Yeah. Tapi kalau kita sudah pakai masker, itu kan nggak kelihatan. Tetapi karena itu sudah jadi habit nempel, mau ditutup kayak bagaimanapun, muka kita mau pakai face sekalipun cuma kelihatan matanya saja pun, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita udah ngerasa dari hati. Kita bisa klik, kita bisa melayani. Orang itu juga akan merasakan satu aura bahwa oh ya dia mau menerima saya, welcome saya, dia servis saya dengan baik sampai saya benar-benar mendapatkan solusi yang baik dan saya nyaman. Servis itu harus membuat yang satu adalah ujungnya nyaman, bukan hanya sekedar selesai, nyaman. Iya. Bukan hanya selesai, tapi comfortable, kenyamanan yang dibangun. Ya. Wow. Aduh, luar biasa hari ini ya. Tapi pertanyaan terakhir dah Bu, saya mau tanya terakhir banget. Jadi artinya kalau tadi saya sudah rangkumkan banyak sekali, kalau kita mau rangkumkan lagi nih ya, kita kalau mau dirangkum lagi, tadi saya senang sekali bahwa service itu adalah melekat dalam diri kita, ya, bahwa service itu adalah bagian dari karakter dan service itu adalah value atau nilai lebih yang selama ini kita bawa-bawa, betul ya. Lalu yang tadi saya lihat lagi bahwa Ibu Yeti ada power statement yang berkata bahwa service itu akan membuat sebuah relationship dan itu bisa menjadi treasure, harta ya, jangka panjang buat ke depan. Kita nggak pernah tahu 5 tahun lagi kita akan butuh atau nggak butuh. Lalu yang ketiga saya lihat tadi Bu Yeti berkata bahwa service orang itu bukan seperti raja lagi, tapi seperti dia seorang keluarga. Karena memang perlakuan raja dengan kita bawahan kan jauh ya, tapi kalau keluarga hubungannya akrab dan dekat. Nah, terakhir Bu, kalau buat rekan-rekan semua, apa sih yang harus saya kerjakan dan saya lakukan untuk meningkatkan servis kita? Terakhir nih, coba tips apa? Ibu Yeti bisa kasih tips nggak? Gimana caranya supaya sekarang saya bisa meningkatkan kualitas servis saya? Gitu. Ya. Bagaimana Bu caranya? Boleh nggak dikasih tips buat rekan-rekan dari Maxima yang hari ini mendengarkan semua? Ya. Kalau untuk tips sebenarnya gini. Yang namanya servis ini tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis ya. Kita harus terus melakukan inovasi-inovasi. Kemudian kita juga harus terus meningkatkan diri kita bagaimana caranya pada saat nasabah itu mengalami sesuatu yang perlu kita bantu. Mau tidak mau waktu dia menghadapi masalah, dia butuh solusi, saat itu mau tidak mau kita harus cari jalan keluar. Untuk cari jalan keluar, sebenarnya kalau saya ditanya bagaimana sih kiatnya untuk ningkatin servis gitu ya. Sebenarnya setiap kali ada trouble, setiap kali ada masalah yang dikemukakan oleh klien kita atau nasabah, itu sebenarnya salah satu cara kita untuk kita mengasah, meningkatkan bagaimana caranya juga untuk memberikan solusi yang terbaik.
Dengan kata lain, bagaimana caranya saya meningkatkan servis saya adalah mengizinkan orang lain ya. Yes. Kasih inputan. Jadi kalau ada orang kasih masukan ke kita, ada orang komplain ke kita, jangan punya pemikiran bahwa ini orang kayaknya nggak suka sama saya. Tetapi jadikan itu adalah sebuah evaluasi untuk kita bisa memperlakukan orang lain jauh lebih baik lagi. Dan dari situ mau tidak mau kita harus tetap yang tadi saya bilang, kalau itu jadi aset kita dan kita anggap dia sebagai family, berarti kita harus cari sampai dapat jalan keluarnya untuk bisa memberikan solusi yang terbaik buat kepuasan daripada nasabah. Dan itu salah satu cara kiat kita untuk kita sendiri men-treat diri kita untuk cari lagi gimana caranya ya supaya dia puas, gimana caranya ya untuk menyelesaikan ini, bagaimana caranya. Mau tidak mau itu yang men-trigger kita untuk kita bisa punya satu peningkatan cara men-service atau memberikan pelayanan kepada customer. Luar biasa loh. Kalau Bu Yeti bilang tadi, saya kutip lagi bahwa Ibu Yeti nggak pernah berhenti. Jadi bagaimana caranya membuat orang itu lebih puas. Nggak capek, Bu? Karena yang namanya aset kan harus dibangun. Yang namanya aset harus dibangun. Sikap hati kita juga harus makin lama makin meningkat. Caranya ya hadapkanlah itu, terimalah semua masalah yang ada di depan. Dengan begitu mau tidak mau kita harus cepat mencari apalagi yang harus kita lakukan. Bu Yeti puluhan tahun ngelayanin di BCA dengan services orang terus, itu nggak capek, Bu? Nggak lelah? Lelah pasti ada, semua pasti ada. Tetapi justru dari lelah itu mau tidak mau kita harus cari bagaimana caranya. Kalau dulu saya, bagaimana caranya meningkatkan cabang itu harus mempunyai nilai daripada pengukuran servisnya harus tinggi. Apapun itu caranya, kita pasti harus cari tahu lagi. Disitulah pada saat dia bisa mendapatkan nilai yang baik dari nilai lembaga surveinya, itu kepuasan tersendiri buat kita. Jadi rekan-rekan bisa dengar bahwa Anda harus lakukan secara kontinu terus-menerus bagaimana membuat orang lain makin hari makin lebih puas. Karena buat saya begini, customer itu adalah bukan hanya pelanggan atau pembeli yang datang kepada kita, tapi customer itu adalah siapapun yang membutuhkan layanan kita, dia itu adalah customer kita. Dan servis yang kita berikan itu harus keluar dari hati. Thank you banget Bu Yeti, buat hari ini saya mendapatkan kesempatan dan kehormatan bisa bincang-bincang dengan Bu Yeti. Ya, saya rasa ini waktunya kita terbatas. Berharap kapan-kapan Bu Yeti bisa bareng-bareng lagi join dengan tema yang berbeda. Dengan senang hati. Ya, dan hari ini kita mendapatkan banyak manfaat dan banyak sekali hal-hal yang luar biasa rekan-rekan semua. Dan saya berharap lewat apa yang hari ini di-sharingkan oleh Bu Yeti dengan pengalaman yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai duta servis, dan itu bisa kita praktekkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ya nanti kita akan bicara tentang praktikalnya, apakah itu bisa dipraktekkan nanti pada waktu kita bekerja di dalam dunia bisnis. Kalau ini kan lebih banyak kita ke personal ya hari ini, dan kita berharap ke depan ada tema-tema lain dan kita undang Bu Yeti lagi. Oke. Tak rasa waktunya cukup. Terima kasih banyak buat rekan-rekan semua yang hari ini ya. Jangan lupa tetap nonton ya podcast dari Maxima dengan tema yang terus berbeda. Bahkan komen, like, dan jangan lupa subscribe kita punya YouTube, dan ada tema-tema yang menarik lainnya yang akan kita siapkan buat rekan-rekan semua ya. Akhir kata dari saya, sukses selalu untuk rekan-rekan dan sobat Maxima Impact Indonesia, dan juga ujungnya adalah jayalah terus Indonesia kita tercinta. Tetap terapkan protokol kesehatan dan ikuti instruksi dari pemerintah. Salam.